saya akan coba berbicara tentang keadilan. Keamburadaan ini itu lahir dari pikiran. Bayangkan, kalau keadilan itu sudah lahir di pikiran kita, maka implementasinya akan jauh lebih adil. Bukti di sini, termasuk tadi ada statement dari konstitusi, komisi, ya, bahwa terjadi kontradiksi. Artinya, pada saat membentuk undang-undang dasar amandemen, ada pikiran tidak adil. Dengan adanya ketidakadilan dalam berpikir, maka akan lahir kejahatan dalam pelaksanaannya. Ini yang terjadi sekarang. Kita tahu, konflik horizontal sekarang terus berlangsung. Kenapa itu terjadi? Karena kebijakannya tidak adil, sehingga implementasinya juga tidak adil. Saya setuju dengan Pak Lanyala ya tentang kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus tahun 1945. Karena di situ jelas founding father kita sudah berpikir tentang keadilan. Di dalam Pancasila itu disebutkan 2 kali tentang keadilan. Sila kedua dan sila kelima. Artinya keadilan itulah yang utama. Negara kita berdiri bukan seperti Amerika yang merupakan kesepakatan para koloni untuk membentuk negara. Tujuannya untuk perdamaian. Tapi negara kita dibentuk adalah untuk bebas dari penjajahan. Nusantara itu dijajah. Indonesia belum dijajah. Nusantara itu dijajah kemudian menyatukan semua bangsa karena mempunyai nasib yang sama, maka terbentuklah Indonesia. Sehingga dengan demikian, founding father kita dalam membentuk undang-undang dasar telah termaktub di dalam alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan utamanya adalah melindungi. Apa yang dilindungi? Hak asasi, yang mana hak tersebut adalah pemberian Tuhan dan negara wajib melindunginya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dengan konflik horizontal yang ada, dengan kasus-kasus yang sekarang ini ada, kita saat ini ada kasus Rempang, kita tahu mana lebih dulu negara atau rakyat yang hadir di situ? Negara lahir kemudian setelah rakyat hadir. Negara hadir tujuan adalah memberikan perlindungan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Dengan undang-undang dasar amandemen yang sekarang ada, itu terlihat adanya open legal policy. Jadi bisa dibuat undang-undang turunannya yang ternyata bertentangan dengan maksud dari tujuan negara tersebut. Pemilihan presiden yang dulunya atas permusyawaratan dari majelis MPR sekarang dilakukan dengan voting. Apa yang terjadi? Konflik horizontal. Menjelang pemilu, dari pemilu beberapa tahun yang lalu hingga hari ini masih ada yang namanya konflik. Antara tetangga, antara sahabat, antara saudara menjadi ribut hanya karena perbedaan calon presiden. Perbedaan partai politik. Jadi kalau kita lihat kembali kepada azas keadilan, yang semestinya kita menganut benar-benar azas keadilan Pancasila, sepertinya diabaikan. Pancasila sudah masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pancasila menjadi falsafah negara. Harusnya kebijakan itu lahir dari Pancasila. Di sana ada keadilan. Keadilan yang berketuhanan. Karena keadilan itu lahir dari Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ke bumi untuk bahagia. Bukan untuk menderita.
Kebahagiaan itu harus dilindungi oleh semua. Kalau kita lihat di situ tadi dikatakan slogan di sana, bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Bagaimana kita ganti? Bahagia melayani bangsa. Karena melayani bangsa itu harus dengan bahagia. Bukan dengan kebanggaan, kejumawahan. Tapi dengan kebahagiaan. Di situ ada keadilan. Dalam ekonomi juga ada keadilan partisipatif dan ada keadilan distributif. Di mana partisipatif hampir semua dikuasai oleh orang-orang kuat. Oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai modal. Mereka yang di bawah sering tergerus oleh kekuatan-kekuatan yang begitu besar dalam ekonomi. Pendistribusian pun sama demikian. Kita lihat masih banyak daerah-daerah yang tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan keuntungan. Apa yang terjadi? Tujuan Rempang, ya masalah Rempang itu adalah untuk kepentingan oligarki. Apakah rakyat akan bahagia dari itu? Padahal kalau kita bicara ekonomi, keadilan, ya, keadilan ekonomi, pada saat membangun sebuah perekonomian, maka warga setempat harus mendapatkan kebahagiaan terlebih dahulu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dibawakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut, Dr. Erwin, silakan. Siap-siap, Prof. Firwan.